narasi opini dari beliau wacana, bahwa wacana dari beliau bahwa somehow ia menyetujui kalau gitu pemilihan daerah langsung saja dari DPRD. Nah, dari Apkasi pandangannya seperti apa, Pak? Tidak sesuatu yang baru. Sejak selama Orde Baru, pemilihan kepala daerah kita adalah melalui DPRD. Kemudian setelah itu pemilihan pilkada, tapi 10 tahun yang lalu ketika 2014 ketika Pak SBY jadi presiden, wacana ini pernah muncul pemilihan kepala daerah melalui pilkada, melalui DPRD, dan bahkan itu sudah sempat menjadi undang-undang, undang-undang nomor 22 tahun 2014 saat itu. Tapi karena memang survei yang dilakukan oleh berbagai elemen waktu itu dan ternyata 90% masyarakat menolak, akhirnya undang-undang itu dicabut kembali oleh Pak SBY melalui Perpu, dan kembali pemilihan itu menjadi langsung oleh masyarakat dalam hal ini. Jadi pernah ada wacana seperti itu ya, betul, Pak? Betul. Bergulir, Dan itu Perpu nomor 1 tahun 2015. Nah, memang kalau kami lihat bahwa setelah adanya wacana yang dibangun oleh Pak Presiden ini, di kami sendiri di Apkasi memang banyak masukan-masukan yang muncul dalam hal ini. Mengenai wacana seperti ini. Namun demikian bahwa kita dari Apkasi tentu menampung semua masukan-masukan itu, karena kebetulan juga Apkasi tahun ini juga akan melakukan Munas dipercepat karena hasil pilkada kita ini kan sudah selesai, nanti bulan Maret akan dilantik yang baru. Tentu ini akan menjadi satu pembahasan yang akan dilakukan di Apkasi nanti mengenai narasi atau wacana yang saat ini sudah muncul pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam hal ini. Cuma memang kami lihat ini kan Bapak Presiden itu kan baru membangun wacana ya dalam hal ini. Kami lihat sendiri juga belum ada semacam tindak lanjut di tingkat kementerian terkait. Baru disampaikan di pidato yang kemarin. Betul. Jadi artinya kami juga sampai saat ini juga belum pernah mendengar ada satu tindak lanjut di Kementerian Dalam Negeri maupun di Komisi 2 DPR RI, apakah sudah dibentuk suatu tim khusus atau sudah dilakukan suatu kajian atau sudah dilakukan suatu diskusi, belum ada kami lihat ini. Ini baru wacana yang bergulir. Dan kami dari Apkasi yang merupakan representasi daripada organisasi pemerintah daerah terbesar di Indonesia, ya tentu ini akan menjadi salah satu pokok pembahasan kami nanti dalam Munas gitu loh. Nah, jadi dalam rangka itu nanti tentu kami akan melakukan semacam diskusi-diskusi atau mungkin FDG di tingkat Apkasi. Kemudian juga kami akan aktif menerima masukan-masukan dari anggota-anggota kita. Kemudian juga tentu kami juga nanti akan respon cepat juga melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan Komisi 2, bahkan mungkin dengan instansi terkait seperti DPD RI misalnya, kita akan minta masukan-masukan sejauh mana sebenarnya wacana ini, apakah memang ini masih sesuai dengan harapan masyarakat, ataukah memang ada alternatif lain dalam hal ini. Nah, sehingga kita nanti di Forum Munas akan memutuskan bagaimana sikap Apkasi mengenai wacana ini. Oh, jadi masih menunggu Forum Munas juga ya, Pak ya, mengenai sikap Apkasi. Betul. Karena ini bagi kami kan sesuatu yang sangat-sangat sensitif ya, Pak. Sensitif dan krusial karena ini menyangkut legalitas seorang kepala daerah dalam hal ini. Ya, jadi apakah misalnya kepala daerah yang dipilih DPRD kemudian bagaimana dibandingkan dengan yang dipilih oleh rakyat, tentu nanti akan kita dalami dalam hal ini. Sisi kelemahannya, ya dari sisi legalitasnya, dari sisi penguatan kekuasaannya, nanti akan kita dalami semuanya. Saya ingin menanyakan Anda mengenai opini ya Pak ya, yang sempat juga dihimpun oleh CNBC Indonesia. Beberapa data yang kami kumpulkan itu banyak, ada beberapa mereka yang kontra, maksud dari ini masyarakat yang kontra mengenai hal ini karena merasa bahwa dengan pemilihan kepala daerah dari DPRD, suara masyarakat itu seakan-akan tidak bisa terwakili gitu secara langsung ya Pak ya. Nah, dan juga tentunya ini seperti degradasi dari demokrasi. Jadi narasi ya Pak ya, narasi gitu ya Pak ya. Tapi jika ini nanti akan digulirkan lebih lanjut ya Pak ya, bagaimana sebenarnya pemerintah membuat suatu sistem
agar ada jaminan tersendiri suara masyarakat benar-benar bisa terwakili. Karena kita ketahui ini bukan, kalau misalnya seperti ini lagi, ini bukan pertama kalinya. Dahulu juga pernah seperti itu kan Pak ya. Apa pro dan kontranya Pak di kacamata Anda? Tentu begini ya, kalau kita lihat memang mekanisme pemilihan DPRD ini dulu udah pernah dilakukan. Bahkan selama Orde Baru, semua kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD dalam hal ini. Tapi setelah reformasi, sistem demokrasi kita dirubah dalam hal ini. Nah, sehingga memang masyarakat kita itu memiliki suatu mandat penuh untuk menentukan pilihannya, siapa yang dipercaya dan layak memimpin suatu daerah dalam hal ini. Nah, terus pro kontra ini pasti ada. Yang pertama, kalau DPRD tentu partisipasi publik otomatis akan hilang dalam hal ini, di mana masyarakat lagi tidak memiliki suara lagi dalam menentukan kepala daerahnya. Ya, satu. Yang kedua, kalau misalnya dipilih oleh DPRD, tentu juga kita lihat bahwa kewenangan-kewenangan daripada kepala daerah itu juga akan sangat-sangat terbatas atau akan rawan diintervensi oleh DPRD. Tanda kutip nanti akan ada dua matahari kembar. Karena apa? Kalau dipilih oleh rakyat, bahwa bupati itu kan mendapat mandat penuh dari rakyat. Artinya bahwa dia leluasa untuk menjalankan prinsip-prinsip otonominya. Tapi kalau DPRD, misalnya zaman dulu itu rawan sekali dilakukan diimpeach misalnya. Atau mungkin diberhentikan oleh DPRD. Kalau tidak sesuai dengan, ya mungkin apakah itu ada hal-hal tertentu yang strategis, yang tidak sepaham dengan DPRD, maka ancamannya adalah akan diberhentikan oleh DPRD. Kemudian itu pertama. Yang kedua memang dalam hal ini bahwa kekuasaan otomasi dari kepala daerah itu sedikit akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan daripada DPRD dalam hal ini. Nah, ini kan harus betul-betul dikaji dari sisi bagaimana peran partisipasi publik dalam menentukan pilihannya, termasuk pemilihan daripada pimpinan daerahnya. Kemudian efektivitas kalau misalnya ini dipilih oleh DPRD, tentu pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Pasti ada juga nilai positifnya dalam hal ini. Ini yang harus dilihat dan dikaji. Tapi kita yang sangat yakin bahwa pasti masyarakat juga akan lebih memilih atau mengharapkan bahwa pilkada ini harus dilakukan secara langsung oleh masyarakat kita. Memang ada wacana-wacana yang terbangun bahwa lebih baik misalnya ya, ini baru misalnya ya, saya katakan tadi, wacana-wacana yang kita dengar, kalau pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota itu tetap dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung. Tapi oleh gubernur, kemungkinan wacana itu bisa juga dipilih oleh DPRD. Karena apa? Karena gubernur itu merupakan perwakilan daripada pemerintah pusat. Oh, jadi kalau kepala daerah DPRD, tapi kalau gubernur tetap harus dipilih langsung gitu ya Pak? Oh, enggak. Maksudnya kalau misalnya gubernur itu mungkin didorong untuk dipilih oleh DPRD. Gubernur. Karena gubernur itu adalah merupakan perwakilan pemerintah pusat. Dia tidak punya wilayah. Wilayah itu dimiliki oleh kabupaten kota. Dalam hal ini. Nah, sehingga mungkin itu akan lebih masuk akal kalau itu dilakukan DPRD. Tapi kalau bupati dan wali kota ini bersentuhan langsung dengan pemerintah masyarakat di daerah. Tentu mereka sangat-sangat menentukan siapa pemimpinnya. Walaupun memang kami, Safrina, menyampaikan bahwa banyak catatan-catatan kami dari Apkasi mengenai penyelenggaraan daripada pilkada kita yang harus dibenahi. Yang harus dilakukan perbaikan ke depan. Betul, Pak. Sehingga apa? Kualitas demokrasi di daerah itu harus lebih baik, dan bagaimana misalnya partisipasi publik semakin tinggi dan memilih calon-calon kepala daerah yang layak, yang mampu membawa perubahan di daerah itu. Betul sekali.